Angka-angka dalam sebuah anggaran itu kedengarannya abstrak banget ya kan? Tapi sebenarnya di lapangan angka-angka itu nyata. Angka itu adalah jalan yang kita lewati, bantuan untuk tetangga kita yang lagi susah, dan layanan kesehatan buat anak-anak. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi kalau angka-angka itu tiba-tiba lenyap. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Coba bayangin, dalam waktu cuma 1 tahun, anggaran desa Anda dipangkas dari lebih dari 1 miliar rupiah, jadi cuma 285 juta rupiah. Ini bukan sekedar turun, ini anjlok, benar-benar terjun bebas. Jadi, dengan pemotongan sebeda 73%, pertanyaannya tuh bukan lagi apakah ada dampaknya, tapi lebih ke seberapa parah sih kerusakannya. Yuk, kita telusuri bareng-bareng jawabannya. Nah, yang perlu kita pahami dulu, ini tuh bukan cuma nasib sial satu desa aja. Ini adalah efek domino dari sebuah kebijakan yang jauh lebih besar. Jadi gini, ceritanya itu berawal dari pemotongan program dana desa secara nasional di tahun 2026. Kebijakan ini ibaratnya ngecilin keran duit dari pemerintah pusat. Dan ya, dampaknya langsung nyiprat sampai ke unit pemerintahan yang paling kecil. Sekarang, buat ngerti gimana rasanya jadi warga yang terdampak, kita nggak perlu lihat seluruh peta Indonesia. Cukup kita zoom in ke satu titik aja. Oke, kita kenalan sama Desa Krandegan di Jawa Tengah. Apa yang terjadi di sini tuh kayak cerminan kecil dari pergulatan yang dihadapi banyak banget desa lain. Bisa dibilang, ini mikrokosmos dari isu yang jauh lebih gede. Dampak pertama yang paling kelihatan, yang paling gampang dilihat mata, adalah gimana rencana-rencana pembangunan fisik itu ya berhenti total, lumpuh seketika. Jadi rencana perbaikan jalan yang udah ditunggu-tunggu warga, dibatalkan. Pembangunan talut buat nahan longsor, ditunda. Program bedah rumah buat mereka yang paling butuh, tinggal mimpi. Ini bukan sekedar daftar proyek loh, ini daftar harapan warga yang terpaksa diparkir entah sampai kapan. Dan yang lebih nyesek lagi, kemajuan yang udah ada aja terpaksa mundur. Contohnya, internet gratis desa, yang jadi andalan warga buat cari informasi dan jualan online. Tadinya kenceng, sekarang kecepatannya harus dipotong setengah. Sebuah kompromi yang pahit banget buat bisa bertahan. Dan ini nih, mungkin yang paling fatal buat masa depan desa. Investasi buat BUMDes yang seharusnya jadi mesin ekonomi desa, anggarannya 0 rupiah. 0. Artinya apa? Bukan cuma pembangunan hari ini yang mandek, tapi potensi desa buat mandiri di masa depan juga ikut dibekukan. Oke, dari urusan fisik kayak jalan dan bangunan, kita pindah ke dampak yang lebih personal, yang lebih kena ke hati. Di mana jaring pengaman sosial buat warga itu mulai robek. Jadi, di tahun 2025, kondisinya masih lumayan. Desa masih bisa ngasih bantuan langsung tunai ke 14 keluarga yang paling rentan. Ini kan penting banget ya sebagai penopang hidup mereka di saat sulit. Setahun kemudian, cuma 1 keluarga yang bisa dibantu. Bayangin deh, dari 14 jadi sisa 1. Coba kita pikirin betapa susahnya pemerintah desa harus milih siapa 1 keluarga yang paling berhak di antara belasan lainnya yang sama-sama butuh. Kalau tadi udah nyesek, di sektor pangan situasinya lebih gila lagi. Anggaran ketahanan pangan yang tadinya di atas 300 juta rupiah, amblas jadi cuma 2,75 juta rupiah. Ini bukan dipotong lagi namanya, ini hampir dihapus. Angka segitu buat rapat koordinasi aja mungkin kurang, apalagi buat bikin program nyata di lapangan. Sektor kesehatan juga kena imbasnya. Dana buat posyandu, yang jadi garda terdepan buat kesehatan ibu dan anak, itu dipangkas abis-abisan. Sekarang layanan-layanan penting itu ya sangat bergantung sama kerelaan dan swadaya para kader yang ada di lapangan. Bahkan ibaratnya mesin pemerintahannya sendiri hampir mati suri. Anggaran operasional kantor desa cuma 4 juta setahun. Itu buat ngurus administrasi dasar buat warga aja udah jadi tantangan yang luar biasa. Nah, setelah kita lihat semua dampaknya, terus gimana dong nasib desa-desa kayak Krandegan ke depannya? Jadi yang kita lihat di sini tuh bukan masalah-masalah kecil yang berdiri sendiri ya. Ini tuh efek domino. Satu domino jatuh, kena semua. Dari jalanan, urusan perut di meja makan, kesehatan anak, sampai kemampuan desa buat cari duit sendiri. Semuanya nyambung, semuanya kena. Ujung-ujungnya desa kayak Krandegan ini posisinya serba salah. Mereka dituntut buat kreatif, buat inovatif, tapi tangannya kayak diikat. Disuruh bikin lebih banyak tapi dengan sumber daya yang nyaris nggak ada sama sekali. Di tengah situasi yang sulit ini, harapan mereka sebenarnya sederhana dan jelas banget. Ini suara langsung dari desa. Mereka berharap ada perubahan kebijakan dari pusat. Kebijakan yang benar-benar mendukung pembangunan dari bawah, sesuai amanat undang-undang. Cerita dari Krandegan ini akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan penting. Kalau anggaran negara harus disimbangkan,
beban terberatnya itu seringkali nggak kelihatan di atas kertas, tapi dirasain langsung sama warga biasa di pundak mereka. Jadi pertanyaannya adalah, siapa sebetulnya yang menanggung biaya dari sebuah kebijakan?